Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Mem pada pembelajaran bertema dengan tema peduli terhadap makhluk hidup, dan subtemanya adalah hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai wawancara dan tanaman obat keluarga. Jadi tujuan pembelajaran kalian adalah kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan wawancara dan hal-hal yang dipersiapkan sebelum, ketika, dan sesudah wawancara. Ya, yang kemudian kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan tugas dan manfaatnya. Anak-anak, pada pagi hari ini yang pertama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan yang bertujuan untuk mencari informasi. Sekali lagi, wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dengan tujuan mencari informasi. Nah, jadi ketika kita wawancara, kita harus mencari seorang narasumber. Apa itu nama narasumber, anak-anak? Narasumber itu adalah orang yang menjadi sumber informasi yang kita butuhkan. Jadi kita akan melakukan tanya jawab dengan narasumber. Nah, jadi antara pewawancara dan narasumber itu ada kegiatan yang disebut dengan tanya jawab. Jadi ada timbal balik, ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Nah, anak-anak, tanya jawab itu biasanya dilakukan ketika kita membutuhkan informasi yang penting. Nah, jadi sebelum kita melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah, ini sebelum melakukan wawancara. Yang pertama adalah membuat janji dan meminta kesediaan dari narasumber untuk diwawancarai. Dan yang kedua adalah tunjukkan kesan yang baik. Misalnya, datang tepat waktu supaya narasumbernya senang dan tidak kecewa dengan kita. Nah, yang ketiga adalah berpakaian yang sopan. Yang keempat, berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sikap sopan santun ya. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan. Ya, sebelum kita melakukan wawancara kepada narasumber, kita harus mempersiapkan beberapa daftar pertanyaan, ya, yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang sedang kita kerjakan. Yang keenam adalah pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang baik itu mengandung unsur adik simba. Ya, kata tanya adik simba. A itu apa? D itu di mana, K itu kapan, C itu siapa, M itu mengapa, B itu bagaimana. Adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adik simba. Nah, kata tanya tersebut sangat berguna untuk membantu kita untuk membuat daftar pertanyaan ataupun mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai jawaban yang kita dapat dari narasumber. Yang ketujuh adalah berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan. Jadi ketika kita bertanya kepada narasumber, kita tidak harus memegang kertas karena kita sebelumnya sudah mempersiapkan dengan membaca beberapa daftar pertanyaan yang kita telah siapkan tersebut. Nah, ketika sedang wawancara, hal-hal yang kita persiapkan adalah kita harus memperkenalkan dulu diri kita kepada narasumber. Ya, contohnya, selamat pagi Bapak, selamat pagi Pak, saya dengan Lestina Hotauruk. Tujuan saya adalah
Jadi harus kita memperkenalkan diri dulu sebelum wawancara. Yang kedua adalah menyampaikan tujuan kita mewawancarai beliau. Jadi menyampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga adalah memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Nah, kemudian cairkan suasana supaya tidak terlalu tegang. Dengan menanyakan tentang kegemaran dari narasumber, kemudian suasananya harus dicairkan ya anak-anak ya. Yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap ya. Jadi makanya kita diwajibkan membuat janji kepada narasumber dan menentukan narasumber yang kita butuhkan. Jadi nama lengkapnya kita harus letak. Nah, kemudian bawa buku catatan, pena, alat perekam kalau ada ya, supaya tidak capek menulis terus. Kan kalau orang lain sedang berbicara, kita menulis kadang fokus kita akan terganggu kalau kita menulis terus. Jadi kalau ada alat perekamnya akan lebih baik. Nah, nomor 7 adalah dengarkan pendapat dari narasumber dengan seksama. Kemudian nomor 8, hindari memotong ucapan dari narasumber. Nah, agar keterangan tidak terputus ya. Jadi kalau kita memotong kan kadang konsentrasi dari narasumber kita akan terganggu. Jadi hindari untuk memotong pembicaraan. Jadi biasakan menjadi seorang pendengar yang baik ya. Yang kemudian nomor 9, hindari pengulangan jawaban. Hindari pengulangan jawaban dari narasumber. Berarti pertanyaannya yang kita buat itu jangan berulang-ulang juga. Yang ke-10 adalah hindari pertanyaan yang berbelit-belit ya. Yang ke-11 menghormati petunjuk dari narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Kemudian mampu mengambil kesimpulan mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Jadi hal-hal yang dicatat itu adalah hal-hal yang sangat penting. Nah, yang berikutnya adalah setelah melakukan wawancara, apa yang kita persiapkan, yaitu memohon diri, permisi, terima kasih, mengucapkan terima kasih ya. Jadi permisi, memohon diri. Yang kedua adalah mengucapkan terima kasih karena sudah mau diwawancarai. Nomor 3 adalah menyampaikan permintaan maaf atau permohonan maaf ketika wawancara. Kemungkinan ada hal-hal yang salah melalui perkataan, mungkin dari sikap yang kita lakukan terhadap narasumber. Nah, demikian pembahasan mengenai wawancara. Nah, sekarang dari wawancara tersebut bisa saja kita mewawancarai orang-orang yang berkompeten atau yang ahli dalam berbagai kegiatan ataupun berbagai ilmu, termasuk adalah orang atau narasumber yang berkompeten dalam tanaman obat keluarga. Apa itu tanaman obat keluarga, anak-anak? Memang sudah jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya dan tujuan-tujuannya sudah dibahas Mem. Untuk itu kamu akan mengerjakan PBT-mu halaman 22. Kamu baca dulu teks ataupun teks wawancara yang ada di buku tersebut. Kemudian kan kamu kerjakan halaman 22 sampai 23 ya di PBT-mu. Setelah itu baca halaman 23 PBT-mu dan kerjakan halaman 24 pada PBT-mu tentang persiapan sebelum, ketika, dan sesudah wawancara. Demikian pembelajaran kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.